Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pertobatan adalah proses seseorang berbalik kepada Allah. Dan dalam proses pertobatan bukan hanya soal penyesalan, tetapi yang dituntut adalah mau hadir kepada Allah, memohon pengampunan, dan mau hidup dalam kehidupan ini secara benar. Ada perubahan dalam hidup. Itulah yang tergambar dari ungkapan nubuat Hosea dalam bacaan pertama hari ini. Datanglah membawa kata-kata penyesalan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Apa yang diungkapkan oleh Hosea sungguh dilatar belakangi karena bangsa Israel mengalami ketidaksetiaan dalam hidup, dalam tindakan penyembahan berhala di masa itu. Maka Hosea menyerukan agar mereka sungguh mau hadir kembali kepada Allah. Dan kehadiran kepada Allah, bersatu dengan Allah, senada dengan harapan Yesus dalam kaitan mengasihi Allah sebagai hukum yang utama. Dan tentunya hukum yang utama ini punya dampak dalam kehidupan kita, dalam kaitan mengasihi sesama. Kita sudah menjalani jalan salib Yesus. Dan Yesus sudah mewujudkan melalui jalan salib itu mengasihi Allah, tetap mencintai kehendak Allah, dan membawa sesama manusianya dalam kehidupan kebahagiaan, keselamatan. Jalan salib itu sebenarnya juga untuk melihat sejauh mana diri kita mau sekehendak dengan Allah dan mengasihi sesama kita. Maka jalan salib yang kita jalani di masa Prapaskah ini
membantu diri kita untuk berani bersikap dalam penyesalan atas dosa, keberanian untuk memohon pengampunan dari Allah, dan mau kemudian berubah dalam hidup yang mau sejalan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di sanalah kita akhirnya boleh mengalami apa yang diharapkan dalam kutipan terakhir Injil yang kita dengar. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.